Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Adrian Syahputra, mahasiswa Ekonomi Islam kelas R006 Universitas Jambi dengan NIM C1F018036. Pada video kali ini saya akan memaparkan suatu pembahasan tentang akad musyarakah untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah akuntansi syariah. Langsung saja, apa itu akad musyarakah? Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilat atau percampuran, atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Kemudian jenis akad musyarakah. Apa saja jenis-jenis akad musyarakah? Ya, yang pertama itu ada syirkah al-amlak. Syirkah al-amlak atau syirkah milik adalah ibarat dua orang atau lebih memilikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Akad syirkah al-amlak ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu syirkah al-jabar dan syirkah ikhtiariyah. Dan yang kedua, syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud atau contractual partnership dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untuk dana risiko. Syirkah al-uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu syirkah mufawadah, syirkah inan, syirkah al-amal, syirkah al-wujuh, dan syirkah mudarabah. Dasar syariah akad musyarakah. Pertama, dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Sad ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Yang kemudian dalam hadis dinyatakan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya atau temannya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang ketiga itu ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya. Penetapan akad nisbah dalam masyarakat. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan, keuntungan harus dibagi antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitranya. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Ibnu Qudamah mengatakan pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya, ia diizinkan untuk menuntut lebih bagian keuntungan.
Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan tentang akad musyarakah. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.